Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Amin, 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 amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari mulut kami pagi ini kami katakan Engkaulah segalanya. Engkau melebihi semua kekuatan di dunia ini Tuhan. Kami tahu kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau siap mengurapi setiap kami, memulihkan setiap kami, memerdekakan setiap kami, dan menyembuhkan setiap pribadi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus-Mu, ambil alih ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menikmati firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, puji Tuhan. Shalom. Saya akan menyampaikan sebuah tema bagi kita adalah bicara tentang pemulihan Taman Eden. Apa hubungan Taman Eden dengan Pentakosta? Hari ini kita akan melihat bagaimana makna daripada Pentakosta bagi orang-orang percaya. Apa hubungan Taman Eden dengan hari Pentakosta? Ada pemulihan yang terjadi pada waktu Pentakosta itu terjadi dalam kehidupan murid-murid. Dalam peristiwa Pentakosta ada satu hal yang luar biasa. Bukan hanya bicara tentang bagaimana berbahasa lidah. Sebab ada banyak pemahaman gereja hari ini bahwa bicara tentang pencurahan Roh Kudus itu hanya sebatas berbahasa lidah atau berbahasa roh. Sehingga ketika orang sudah dipenuhi dengan karunia bahasa roh, maka mereka bilang, saya sudah hebat, saya sudah luar biasa, saya sudah mengalami Tuhan. Lalu ada orang-orang yang merasa minder waktu mereka melihat teman mereka dipenuhi Roh Kudus, lalu mereka tidak berbahasa lidah, yang satu berbahasa lidah, mereka tidak berbahasa lidah, lalu mereka mulai merasa minder dalam hidupnya. Saya mau katakan kepada kita hari ini, bahwa waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diberi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Tapi kepenuhan Roh Kudus di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ada satu makna, ada satu peristiwa yang luar biasa mengajar kita bagaimana sesuatu yang terjadi di Taman Eden itu akan dipulihkan di dalam hari Pentakosta itu. Yang pertama, saudara, kita lihat ayat yang pertama dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Perikopnya di situ tentang Pentakosta. Kita baca dulu ayat pertama sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kenapa hari Pentakosta Tuhan pakai? Saya katakan bahwa itu satu waktu yang tepat, karena banyak orang harus dengar Injil. Kenapa tidak hari-hari yang lain? Bisa saja loh, tidak ada bedanya. Tapi kenapa Tuhan memilih hari Pentakosta? Karena hari Pentakosta terjadi pada waktu itu adalah banyak orang datang dari seluruh negara datang untuk berkumpul untuk merayakan perayaan Pentakosta itu. Dan itu waktu yang tepat, momen yang tepat, yang kita sebut dengan itu waktu Tuhan bagi bangsa-bangsa untuk dengar Injil. Saudara, kemudian semua orang percaya
Bukan sembarang orang, saudara, menerima pencurahan Roh Kudus. Bukan sembarang orang, tapi Alkitab katakan semua orang percaya. Mereka berkumpul dalam satu tempat. Artinya bahwa pencurahan Roh Kudus itu bagi orang-orang yang percaya, yang merindukan kehadiran Tuhan. Mereka ada di loteng Yerusalem itu bukan karena kumpul arisan, bukan karena kumpul pesta pora, tapi mereka ada di loteng Yerusalem itu untuk menerima janji Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata waktu Yesus naik ke surga, Dia berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita yatim piatu, tapi Dia akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Seorang penolong. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka kamu akan menerima kuasa. Perhatikan, waktu Roh Kudus turun atas kita, pribadi Roh Kudus turun, maka disertai dengan kuasa. Dengan kata lain, kuasa ini adalah bagian dari pribadi Roh Kudus. Amin. Jadi banyak orang hanya, wah kalau sudah terima karunia Roh Kudus, itu sudah. Apakah engkau mengalami pribadinya? Apakah kita mengalami pribadinya? Bicara tentang Roh Kudus bukan hanya bicara tentang kuasa, tapi bicara tentang pribadi yang membawa kuasa itu kepada orang-orang percaya, orang-orang kudusnya. Itu ayat yang pertama. Orang-orang kudus, orang-orang percaya berkumpul di satu tempat. Berkumpul dalam satu tempat bicara juga tentang kesatuan. Hanya orang-orang yang bersatu, hanya gereja yang bersatu, hanya umat Tuhan yang bersatu. Disitulah gereja Tuhan akan bangkit dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan dicurahkan bagi gerejanya yang bersatu. Halo? Gereja yang bersatu, Roh Kudus akan dicurahkan di sana. Kalau di tempat di mana tidak ada pertikaian, Roh Kudus tidak ada di sana. Firman Tuhan berkata bahwa semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Itu bicara tentang kesatuan. Kembali dalam tema khotbah saya tadi. Apa hubungan peristiwa Taman Eden dengan peristiwa Pentakosta ini? Apa maknanya bagi kita sebagai orang percaya? Yang pertama kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara, kata angin yang saya catat di sini, kata di dalam perjanjian baru itu ada dua kata. Kata yang pertama itu adalah anomos atau angin yang biasa bertiup ini. Tapi kata yang kedua adalah noe. Kata noe ini kalau di dalam terjemahan Septuaginta atau bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi di dalam terjemahan Septuaginta, kata angin yang ada di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang kedua ini menunjuk kepada Kejadian pasal yang kedua ayat 7. Coba kita lihat apa yang terjadi dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kata yang dipakai di sini bukan angin biasa, tapi kata yang dipakai dalam Rasul pasal yang kedua ayat yang kedua sama artinya dengan Kejadian pasal yang kedua ayat 7. Artinya bahwa itu nafas hidup, nafas Allah yang diberikan kepada manusia. Waktu manusia diciptakan di dalam Taman Eden itu, manusia hanya patung saja, tidak bisa berbicara sebelum nafas Allah itu ditiupkan. Jadi saudara, apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Bahwa Allah memberikan kehidupan kepada manusia. Tetapi justru kehidupan yang dari Allah ini dirusak oleh dosa. Manusia mulai kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 dikatakan bahwa manusia sudah mulai kehilangan kemuliaan Allah. Dosa yang membuat manusia tidak lagi bersekutu dengan Allah. Padahal dalam Kejadian pasal yang kedua itu, Allah menghembuskan nafasnya dengan tujuan ada satu hubungan yang luar biasa tersalin dalam persekutuan di Taman Eden itu. Tetapi dosalah yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Manusia mulai kehilangan kemuliaan Allah sehingga upah dosa ialah maut.
Roma 6 ayat yang ke-23. Kita perhatikan Roma 6 ayat yang ke-23. Dia bilang begini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah yang hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Kehidupan yang dimaksud di sini adalah kehidupan kekal, bukan kehidupan sementara yang ada di dalam dunia ini, tapi kehidupan kekal yang kita katakan itu soe, kehidupan yang tanpa batas, kehidupan yang dari Allah, kehidupan yang kekal. Itulah yang diberikan kepada umat pilihannya. Jadi waktu Pentakosta terjadi di loteng Yerusalem itu, Roh Kudus diberikan kepada umatnya untuk memberikan kehidupan yang baru di dalam siapa? Kristus. Jadi makna Pentakosta bagi gerejanya adalah bahwa gereja Tuhan diberi kehidupan yang baru di dalam Kristus. Sebab kehidupan di Taman Eden sudah dirusak oleh dosa. Allah membaharui di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia sudah membayar lunas di atas kayu salib. Dan itulah kehidupan yang baru yang Tuhan mau curahkan di dalam gerejanya. Makanya dalam ayat yang kedua tadi, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras. Tiupan angin keras. Nafas kehidupan dari Allah yang baru mulai ditiupkan kepada umatnya, diberikan kepada gerejanya, supaya gereja Tuhan tidak hidup lagi di dalam dosa, tidak hidup lagi di dalam kehidupan lama mereka, tapi justru gereja Tuhan terus bangkit di dalam kehidupan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini soe, kehidupan baru yang Yesus mau berikan. Jadi karunia Allah, pemberian Allah. Allah memberikan Yesus kepada kita. Dia menyerahkan hidupnya bagi kita di atas kayu salib. Dia sudah membayar lunas dosa kita. Dan dia ingin memberikan kehidupan kekal bagi setiap kita. Dan di hari Pentakosta itulah Roh Kudus datang memberikan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Supaya sekali lagi saya katakan, kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi kita hidup di dalam kebenaran. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17, Roh Kudus itulah yang juga disebut Roh kebenaran. Dia akan diam di dalam kita, dan dia akan memimpin kita di dalam segala kebenaran. Dia datang untuk memberikan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Makanya gereja mulai bangkit waktu gereja mengalami Roh Kudus di dalam kehidupannya. Ini awal kegerakan gereja Tuhan. Karena pribadi itu datang, dia memberikan hidup yang baru di dalam Kristus. Amin. Alkitab katakan dia memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dia mengajar kita. Dia menuntun kita. Kalau kata menuntun, membimbing, artinya di depan kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia akan memimpin kita ke sana. Roh Kudus yang mengerti. Pribadi inilah yang dibutuhkan oleh gereja Tuhan. Makanya Tuhan Yesus waktu dia naik ke surga, dia bilang, tunggu di Yerusalem sampai kau diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, sampai kau menerima pribadi Roh Kudus dan akan diperlengkapi dengan Roh Kudus. Maka kau akan jadi saksi yang hebat untuk beritakan firman. Jadi yang pertama, makna Pentakosta bagi kehidupan kita adalah, bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan, adalah memberikan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, saudara, Kisah Rasul 2 ayat 3 dan 4, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika pribadi itu datang, baru karunia Roh Kudus itu diberikan. Kembali ke Taman Eden. Ini kita masuk dalam poin yang kedua. Poin yang kedua, dosa. Waktu Hawa mendekati pohon itu, dia lihat dulu. Dimulai dari apa?
mata. Dia lihat dulu. Setelah dia lihat, ada pertimbangan dalam pikirannya, dalam hatinya. Setelah itu ada keputusan yang dia lakukan. Dia ambil buah itu, kemudian dia masukkan ke dalam mulutnya. Kemudian dia merasakan dengan lidahnya. Itulah awal daripada kejatuhan manusia di dalam dosa. Itu cerita awalnya. Apa hubungannya dengan Pentakosta? Dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi, ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka. Kata tampaklah kepada mereka artinya dilihat. Tampaklah kepada mereka dimulai dari mata. Mata bisa melihat. Apa yang mereka lihat? Lidah-lidah api. Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka. Hingga pada mereka. Coba perhatikan sini. Hingga pada mereka. Pikiran mereka mulai diperbaharui. Yang tadi mata mereka, yang tadi melihat dosa di dalam Taman Eden, mata mereka melihat dosa. Tapi hari Pentakosta, mata mereka melihat sesuatu yang berbeda. Mata mereka mulai melihat sesuatu yang berbeda dari Tuhan. Kemudian pikiran mereka mulai diperbaharui. Api bicara tentang pengudusan Tuhan. Api bicara tentang pemurnian. Ada pemurnian mulai terjadi dalam pikiran mereka. Kemudian apa? Setelah pikiran dibaharui, maka Alkitab katakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata. Mereka mulai berkata-kata dengan mulut mereka. Dengan kata lain, apalagi yang mau diperbaharui? Mulut. Kalau Taman Eden, dosalah yang mempengaruhi mulut mereka. Di Taman Eden, mulut mereka pakai untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Tapi justru di sini, mulut mereka mulai diubahkan di sama Tuhan. Lidah mereka mulai di sama Tuhan. Tidak lagi berkata-kata tentang yang jahat, tapi ada pembaharuan di dalamnya. Gereja Tuhan yang berkata, saya gereja Pentakosta, saya gereja karismatik, saya gereja Betel Indonesia, saya gereja yang berbahasa roh, harus menampilkan kehidupan yang berbeda. Amin. Cara pandang kita harus berbeda dengan dunia. Cara berpikir kita harus berbeda dengan dunia. Cara berkata-kata kita harus berbeda dengan dunia. Karena itulah maksud daripada Roh Kudus dicurahkan bagi gerejanya. Amin. Ini yang terjadi, saudara. Makanya kita tidak main-main dengan kehidupan kekristenan kita. Roh Kudus dicurahkan. Ada satu zaman baru yang terjadi. Zaman Taman Eden sudah digantikan dengan zaman Pentakosta. Ada perubahan terjadi. Ada pemulihan terjadi. Ada seorang hamba Tuhan yang bilang begini, gereja Tuhan kalau mengerti hakikatnya, maka sesungguhnya gereja itu dikembalikan pada rancangan semula. Rancangan semula yang sudah gagal itu dikembalikan pada gereja Tuhan waktu pencurahan Roh Kudus itu dicurahkan. Saudara, jadi dalam Pentakosta Tuhan Dia mau menguduskan mata kita. Makna dari pencurahan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus, Dia ingin menguduskan mata kita, menguduskan pikiran kita, dan juga menguduskan mulut kita. Amin. Wow, ini berat Pak Pendeta. Apalagi tiap hari ini anak dota lalu, mulut bisa diam. Suka sunai dihubung-hubung, pasti makian yang keluar. Pendeta, kau itu orang, kalau dia buat salah, ya salah satu kali dia buat salah, sudah apa-apa. Ma, ini berulang kali. Ini kalau beta pun kata-kata sudah keluar sepertinya beta akan mana kok? Memang mati rasanya. Makanya di sosial media itu lihat, wah, suka ke gereja tapi dia kata-katanya yang ada di situ. Ada seorang hamba Tuhan, ada seorang pendeta yang saya kenal. Ini pendeta yang saya kenal. Di sosial media, di Facebook, itu selalu saja ada kata-kata yang, wah,
Pokoknya saya tidak sebutlah. Kata-kata yang tidak enak dibaca, tidak enak didengar. Kenapa? Perkataan kita, mulut kita tidak berubah. Padahal hari Pentakosta, Roh Kudus mencurahkan berkatnya kepada kita. Dia menguduskan mata kita, pikiran kita, dan juga mulut kita. Kita tidak hidup lagi dalam keinginan daging kita. Coba Galatia 5 ayat yang ke-19. Galatia 5 ayat yang ke-19 bilang begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan sebagainya. Saya tidak baca seterusnya. Galatia 5 ayat 24, kita lompat. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Terus, Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kemudian 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ayat 16 di atas. Ayat yang di atas. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan apa? Halo? Keinginan daging. Kemudian keinginan mata. Kemudian keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan mata dan keinginan daging, keangkuhan hidup terjadi di Taman Eden. Tetapi justru di hari Pentakosta itulah Tuhan mau merubah peristiwa yang luar biasa ini. Kalau di dalam Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh dalam dosa, semua keinginan itu ada di sana. Tapi hari Pentakosta, Tuhan merubahnya. Tuhan mau mata kita diubahkan. Amin. Tuhan mau pikiran kita diubahkan. Tuhan mau juga mulut kita diubahkan. Yang terakhir, saudara, ayat yang ketiga, Kisah Rasul pasal yang kedua. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berdebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ada kata nyala api. Satu peristiwa yang sama, yang mirip dengan peristiwa pemanggilan Musa. Waktu Musa ada di padang pengembalaan, Musa melihat semak duri terbakar. Tetapi waktu dia mendekati semak duri itu, justru semak duri tidak terbakar. Yang terjadi adalah ada suara yang keluar dari semak duri itu, dan suara itu berkata, "Aku memilih engkau, pergi, selamatkan umatku." Ada satu panggilan yang keluar dari nyala api itu. Bicara tentang hari Pentakosta. Bicara tentang api, nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka. Itu bicara tentang sebuah pengutusan bagi gerejanya. Gereja Tuhan diutus ke dalam dunia untuk beritakan Injil. Beritakan tentang Yesus Kristus Tuhan. Makanya hari Pentakosta itu dipilih Tuhan untuk Roh Kudus dicurahkan. Waktu Roh Kudus dicurahkan, murid-murid mulai berbahasa lidah. Orang dari Arab mereka bilang, "Kok ini?" Mereka berbicara, mereka mengerti bahasa kita. Ada makna yang tersembunyi dalam bacaan ini, bahwa ada pengutusan di dalam hari Pentakosta itu. Amin. Kita semua diutus ke dalam dunia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kita semua orang percaya. Kalau saudara perhatikan murid-murid, mereka beritakan Injil yang tadinya takut. Bapak Gembala sampaikan di sesi pertama tadi, tidak ada lagi ketakutan waktu Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Yang ada adalah keberanian untuk memberitakan Injil. Oleh sebab itu, saudara, yang ketiga ini, bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi gerejanya,
supaya gereja Tuhan mampu bersaksi memberitakan Injil bagi bangsa-bangsa, bagi lingkungan di tempat di mana kita ada, bagi keluarga kita, bagi generasi kita, bagi siapa saja yang Tuhan percayakan buat kita untuk kita temui. Hidup ini diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai gereja Tuhan, mari di makna Pentakosta ini bagi kita diberi kehidupan yang baru di dalam Kristus. Katakan dalam hidup kita, biarlah hidup yang lama ku berlalu, dan sekarang aku di dalam Kristus, memulai kehidupan yang baru. Amin. Pulang dari tempat ini, mulai hidup yang baru di dalam Kristus. Pikiran kita dibaharui Tuhan, mata kita dibaharui Tuhan, melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia yang berkenan kepada Tuhan. Waktu saudara buka ya HP saudara, biarlah yang saudara dan saya lihat adalah hal-hal yang memuliakan Tuhan. Mulut kita boleh dikuduskan Tuhan di hari Pentakosta, bukan hanya tercurah di hari Pentakosta di 2000 tahun yang lalu, tapi bila gereja Tuhan hari ini juga mengalami pencurahan kuasa Roh Kudusnya. Amin. Dia memberikan kehidupan yang baru buat kita, dan juga dia menguduskan mata, pikiran, dan bahkan mulut kita. Dan yang terakhir adalah dia juga membuat hidup kita semakin bergairah dengan Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya.